selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, ada kekuatan apa di balik layar yang bikin kita suka banget sama satu aplikasi, tapi benci setengah mati sama aplikasi lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu, interaksi manusia dan komputer. Oke, coba kita renungkan. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Ada aplikasi yang pas kita buka, rasanya tuh klik. Semuanya terasa intuitif, seolah-olah dia ngerti apa yang kita mau. Tapi ada juga aplikasi lain yang, bikin frustrasi, bikin pengen lempar HP aja rasanya. Sebenarnya apa sih yang bikin beda? Ini bukan cuma perasaan kamu aja loh, ini data beneran. Coba bayangin, 88% pengguna nggak akan mau balik lagi ke sebuah aplikasi kalau pengalaman pertamanya buruk. 88%. Angka ini gede banget dan ini bukti nyata betapa pentingnya bikin teknologi yang bener-bener ngertiin kita sebagai manusia. Terus, gimana caranya biar produk kita nggak masuk ke statistik 88% yang serem itu? Jawabannya ada di sebuah bidang ilmu yang emang kerjaannya memecahkan masalah-masalah kayak gini. Oke, definisinya emang kedengeran agak teknis ya, tapi intinya tuh simple banget. Inilah interaksi manusia komputer, atau IMK. Ini semua tentang memahami manusia lebih dulu. Ini adalah gabungan antara seni dan ilmu untuk menciptakan teknologi yang bukan cuma gampang, tapi juga efisien, dan bahkan menyenangkan buat kita pakai. Nah, untuk benar-benar paham esensi dari IMK, kita harus lihat ada satu perubahan cara berpikir yang fundamental banget di dunia teknologi. Sebuah pergeseran besar yang mengubah segalanya. Dulu, zaman dulu banget, kita yang harus pusing belajar bahasanya komputer, belajar perintah-perintah aneh. Sekarang, wah, filosofinya udah kebalik 180 derajat. Justru, sistem yang bagus, teknologi yang hebat, adalah teknologi yang bisa beradaptasi sama kita. Sama cara kita berpikir dan bekerja. Ini dia kuncinya. Evolusinya kelihatan jelas banget kan? Dari yang awalnya kita harus ngetik perintah-perintah di layar hitam, terus pindah ke ngeklik icon-icon yang kita kenal, lalu geser-geser layar sentuh, sampai sekarang kita bisa ngobrol sama asisten suara, dan bahkan masuk ke dunia virtual dan augmented reality. Setiap langkah ini tujuannya sama, bikin teknologi makin manusiawi. Jadi, kalau kita bedah, apa aja sih isi dari dapur AMK ini? Yuk kita lihat 3 komponen utamanya. Pertama, dan ini yang paling penting, ya, manusia. Ini bukan cuma soal siapa penggunanya, tapi gimana cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. IMK tuh mikirin semuanya. Gimana mata kita melihat, seberapa banyak yang bisa kita ingat, seberapa gampang perhatian kita teralihkan, sampai ke emosi dan latar belakang budaya kita. Kompleks banget. Bahan kedua ya tentu saja komputernya. Ini mencakup semua hal dari sisi teknologinya, hardware-nya, software-nya, desain tombol-tombolnya, sampai seberapa cepat sistem itu ngerespon sentuhan atau perintah kita. Keduanya harus nyambung, harus harmonis. Dan yang terakhir adalah interaksi. Anggap aja ini jembatan penghubungnya. Ini adalah dialog antara kita dan komputer. Saat kita ngasih perintah, komputer memproses, lalu ngasih kita feedback. Nah, seberapa lancar dan mulus dialog inilah yang menentukan bagus atau tidaknya pengalaman kita. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Ada istilah UI, UX, terus sekarang IMK. Apa bedanya? Gampangnya gini. UI atau User Interface itu soal tampilan visualnya. Warnanya, tombolnya, fontnya. Kelihatan keren atau enggak. UX atau User Experience itu soal perasaan kita pas pakainya. Gampang, susah, bikin seneng atau bikin stres. Terus IMK di mana? IMK itu payung besarnya. Dia adalah ilmu dan proses di baliknya, yang memastikan UI dan UX itu dirancang bukan cuma asal-asalan, tapi berdasarkan pemahaman mendalam tentang manusia. Ini mungkin kedengeran aneh ya, tapi tujuan akhir dari semua kerja keras dan ilmu yang rumit ini sebenarnya adalah untuk membuat teknologi seolah-olah menghilang. Jadi, apa sih hasil akhirnya? IMK yang bagus itu memastikan sebuah teknologi gampang dipakai, bikin kita kerja lebih cepat, pastinya aman, benar-benar berguna, dan yang paling penting, bikin kita ngerasa puas setelah memakainya. Semuanya terpenuhi. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang keren banget. Lain kali kamu pakai sebuah aplikasi atau gadget yang rasanya pas banget, ingat ya, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari desain yang super teliti yang didasari oleh ilmu interaksi manusia komputer. Teknologi terbaik itu ya yang nggak terasa seperti teknologi, dia prostarabote. Nah, pertanyaannya sekarang, teknologi apa nih di hidup kamu yang udah berhasil mencapai level tak terlihat itu? Coba deh pikirin.